Pemirsa, telah hadir 3 orang narasumber saya malam ini. Yang pertama adalah Mbak Zoya Amirin, seorang psikolog. Selamat malam Mbak Zoya. Malam. Kompol Ari Cahya, Kapolsek Kelapa Gading Jakarta Utara. Selamat malam Pak Kapolsek, dan juga Bang Kasman Sengaji, pengacara dari tersangka Saiful Jamil. Selamat malam Bapak-bapak dan Mbak Zoya. Pak Ari, saya mau nanya terlebih dahulu, 4 hari setelah Saiful Jamil ditahan, apa perkembangan terbaru dari tersangka Saiful Jamil? Perkembangan terbaru sampai saat ini beberapa opini yang banyak disiarkan oleh media. Ya. Yang salah satunya yang terbaru kami terima tadi siang, tim penyidik menyampaikan kepada saya dari tim kuasa hukum beserta saudara SJ sendiri mengajukan pemeriksaan ulang untuk mencabut BAP yang pertama. Apakah itu sudah permintaan resmi dari kuasa hukum Saiful Jamil kepada suratnya Polsek? sudah masuk. Suratnya sudah masuk. Dan apakah itu dimungkinkan? Iya dong, itu haknya tersangka. Itu haknya tersangka dan itu diatur dalam undang-undang. Dan kapan akan dilaksanakan pemeriksaan ulang itu, Pak? Secepatnya. Dalam waktu dekat, dalam minggu ini? Iya, pasti. Oke. Pak Kasman, apa alasan dari Saiful Jamil? Anda mewakili klien Anda untuk melakukan pemeriksaan ulang? Ya, alasan-alasan tentu ada alasan-alasan substansi ya. Tapi alasan-alasan itu saya sendiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, terutama teman-teman media, tidak dapat kami sampaikan dalam wawancara hari ini. Apakah Anda tidak percaya dengan penyidik dari Polsek Kelapa Gading? Tidak dalam tataran tidak percaya, tapi dalam hal ini kan kami juga memegang teguh kepada KUHAP. Kami sangat menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polsek saat ini, dan kami juga kooperatif serta konsisten, dan kami juga tidak pernah mau intervensi ataupun mau memeriksa bukti atau saksi yang telah dipanggil oleh pihak kepolisian. Tetapi kami hanya menggunakan hak-hak klien kami untuk menyampaikan hak-haknya secara hukum. Tentunya mengenai dipertimbangkan atau diterima oleh pihak kepolisian, tentu itu diskresi pihak kepolisian. Dan sudah oleh Pak Ari tadi diterima dan akan dilakukan pemeriksaan ulang dalam waktu dekat. Kami memberikan apresiasi yang sangat besar dan memberikan penghormatan yang sangat besar ketika pihak Polsek Kelapa Gading sesegera mungkin memeriksa klien kami sebagai tersangka agar masyarakat Indonesia segera tahu dan mengetahui perkembangan lebih lanjut. Apa persis yang dikatakan Saiful Jamil klien Anda sehingga akhirnya keluar permintaan untuk pemeriksaan ulang? Kalau alasan kepada kami sih tentunya bahwa dari awal klien kami merasa pada saat proses pemeriksaan itu tidak terwakili haknya, yaitu dengan tidak diberikan kebebasan kepada SJ atau klien kami untuk memilih sendiri pihak pengacaranya, katanya seperti itu. Sehingga kami pun sebagai kuasa hukum tentunya memberikan pendapat dan pandangan secara hukum serta konsekuensi tertentu. Baik. Nah, di dalam hal ini bukan kami tidak percaya terhadap proses penyidikan, atau bukan kami mau menghambat proses penyidikan yang sedang berjalan, tetapi lebih kepada menegakkan hak-hak klien kami. Baik. Pak Ari, apakah benar apa yang dikatakan oleh Pak Kasman tadi? Yang mana nih? Tidak ada kebebasan bagi Saiful Jamil untuk memilih kuasa hukumnya ketika diperiksa pertama kali hari Jumat dini hari lalu. Perlu saya tegaskan, sebenarnya saya juga tadinya tidak mau, kami dari tim beserta Bapak Kapolres tidak mau berpolemik terhadap hal ini. Karena kami selalu dipancing, ya sudah, nggak apa-apa. Perlu saya jelaskan. Silakan. Bahwa pada saat pemeriksaan tersangka, beliau bukan pengacaranya. Itu satu. Itu Jumat dini hari ya, minggu lalu ya? Enggak, Jumat tidak, dari Jumat siang itu beliau tidak mendampingi. Yang Baik. kedua, pertanyaan kepada saudara SJ saat itu, mau didampingi pengacara atau tidak, antara iya dan tidak, iya dan tidak. Yang ketiga, sesuai diatur dalam undang-undang, hak kami, gitu, kami berhak mengamankan hanya 1 kali 24 jam, Mas. Jadi manakala lebih dari itu, kami yang salah. Jadi pemeriksaan itu harus segera dilakukan. Dan sebelum 24 jam statusnya telah naik dari saksi menjadi tersangka, seperti itu kan? Langsung tersangka, tidak ada saksi. Karena Langsung tersangka? Karena kami punya cukup bukti yang sangat kuat. Oke, ketika pertama kali diperiksa pukul 5 dini hari, jam berapa status tersangka itu disematkan kepada Saiful Jamil? Malam. Selesai kami gelar perkara itu sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi. Itu di hari... Iya, kami harus memberikan status yang jelas. Kenapa harus dini hari? Mungkin orang bertanya, kami harus memberikan status yang jelas. Karena kalau misalkan status itu jelas, mau tidak mau kita lepaskan. Kami harus memberikan kepastian hukum. Ini public figure, tidak main-main. Jadi kami juga tidak mau menimbulkan fitnah di masyarakat. Jadi kami sangat berhati-hati. Gitu, beliau bukan pengacaranya saat itu. Kalau misalkan saat ini tim pengacara berkonsultasi, kami hargai gitu hak-hak
dari tersangka kita berikan, kita sama-sama saling menghormati, dan harus digarisbawahi bahwa kami tidak butuh pengakuan tersangka. Termasuk ketika itu Saiful Jamil kepada Pak Kapolsek telah mengatakan benar ia melakukan tindakan pencabulan. Seperti itu? Ya kebetulan demikian, Mas. Kebetulan demikian yang bersangkutan mengakui. Tapi kalau sekarang kondisinya nggak bagus, nggak apa-apa. Kan saya udah bilang, kita nggak butuh. Dari 5 alat bukti yang dibutuhkan dari pasal 184 Ya. 5 posisinya pengakuan tersangka atau terdakwa itu nomor terakhir. Di mana saat persidangan verbal nanti nilai keterangan tersangka itu 0. Sudah berapa alat bukti yang dikantongi polisi saat ini? Lebih dari 2. Lebih dari 2? Ya. Baik. Pak Kasman, Anda masih bersikukuh Saiful Jamil tidak bersalah dalam kasus ini? Kalau berdasarkan keterangan dan data yang ada sama kami serta saksi-saksi, pengakuan saksi, kami sangat yakin bahwa klien kami tidak bersalah. Tetapi apapun itu kami menghormati, sekali lagi kami menghormati tindakan-tindakan pihak kepolisian dalam proses penyidikan yang sampai saat ini telah menetapkan dan menahan klien kami sangat menghormati itu. Dan kami sama sekali tidak mau berpolemik dan tidak mau berdebat tentang kemenangan-kemenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Apa sesungguhnya landasan berpijak dari kuasa hukum yang mengatakan akhirnya sangat yakin Saiful Jamil tidak melakukan tindakan seperti yang disangka, yaitu melakukan tindakan pencabulan? Ya, pihak kepolisian punya cara dan punya teknik untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menjadikan alat bukti minimal 2 alat bukti. Kami juga punya cara dan teknik tersendiri dari pihak kuasa hukum ya untuk bisa membantah nantinya ya. Kalau kita bicara bukti itu bukan bicara di polisi sebenarnya pada prinsipnya, karena kepentingan alat bukti itu di pengadilan baru terbuka. Tetapi pada prinsipnya kami punya substansi yang sama, yaitu sama-sama pegang bukti, sehingga nanti polisi bagaimana mengajukan bukti itu ya kami juga akan ada bukti-bukti. Apakah benar ada seseorang yang mengaku sebagai Kapolsek menelpon Anda yang mengatakan berkas pencabutan pelaporan oleh korban? Benar seperti itu? Kalau menyangkut isu, tapi ini isu ya, yang didapatkan oleh keluarga besar klien kami, ada saudara-saudaranya, bukan hanya mengaku sebagai Kapolsek, tetapi tentunya kami juga tidak mau bicara dan spekulan itu tuh berita-berita hoax ya. Tapi banyak tawaran-tawaran yang datang masuk ke SMS ke keluarga-keluarga Pak Saiful Jamil, bukan hanya mengaku sebagai Pak Kapolsek, malah lebih dari itu dan macam-macam lah. Tapi ya saya mohon juga itu juga nggak usah diperbesar, karena memang itu hanya simpang siur kayak haters aja itu. Terakhir kapan Anda bertemu langsung dengan klien Anda? Tadi sore dari siang kami diberikan kesempatan untuk bertemu. Apa yang dikatakan oleh Saiful Jamil ketika itu? Kalau kami tidak ada bicara spesifik ke sana, tapi lebih kepada persoalan konsultasi ya. Terus ada beberapa teman-teman dari Saiful Jamil yang datang jenguk, memberikan doa, dukungan secara moral, dan itu merupakan kebanggaan terbesar dan merupakan mengurangi beban psikologis yang dialami oleh Saiful Jamil saat ini. Dan kalau bicara dengan kami tidak ada bicara, kami lebih konsentrasi bagaimana merumuskan persoalan-persoalan ini yang akan kita hadapi dalam proses penyidikan. Tentunya nanti dalam waktu dekat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Gitu. Baik, Pak Ari, apakah sudah ada jumlah korban yang bertambah hingga malam ini? Karena waktu ketika Pak Ari menyampaikan kepada kami Jumat pekan lalu, ada kemungkinan jumlah korban lebih dari 1 seperti Masih itu. kita dalamin, Mas. Mudah-mudahan kalaupun ada masyarakat yang menjadi korbannya gitu berani menyampaikan, karena berdasarkan pengalaman kami di 3-4 bulan yang lalu, kasus yang sama tapi bedanya pelakunya orang tua umur 57 tahun, korbannya 24 saya ingat saya. Di polsek yang sama, di polsek kami, kesulitan kami menggali pengakuan korban. Karena banyak korban tidak mau melapor seperti itu. Dia menganggap itu aib. Makanya di sini yang harus digarisbawahi, kita harus memberikan apresiasi terhadap korban yang berani melaporkan sekalipun si calon terlapornya ini public figure. Tetapi dari perkembangan yang telah dikembangkan oleh polisi dari pemeriksaan saksi dan juga peminta keterangan dari pihak lain, apakah memang seberapa yakin polisi jumlah korban ini lebih dari 1? Ya berdasarkan penyelidikan biasanya kan masyarakat hanya berbicara, cuman itu kan tidak bisa dibawa ke muka pengadilan nantinya. Makanya kami membuka pintu seluas-luasnya untuk berani melaporkan diri. Apakah korban juga mengatakan ketika malam itu, ketika kejadian memang ada lagi korban yang ada di rumah Saiful Jamil? Seperti itu?
Itu rahasianya penyidik. Itu rahasianya penyidik sampai saat ini, Mas. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa nantinya semua yang kita lihat ini hanya akan berakhir di pengadilan. Kita pastikan itu. Baik, Mbak Zoya, dari sisi psikolog bagaimana Anda melihat kasus Saiful Jamil ini? Kalau saya sih ngelihatnya gini, kalau saya coba menjelaskan dari teori Sigmund Freud gitu ya, bahwa dalam diri seorang individu ada 3 hal yang berperan sangat penting, yaitu id, ego, dan super ego gitu ya. Id itu adalah semua prinsip kesenangan gitu, ego adalah apa yang kita keluarkan ke masyarakat, super ego itu adalah semua prinsip-prinsip yang apa ya, istilahnya agama, norma gitu, aturannya. Nah, kebetulan kalau misalnya menjadi public figure gitu ya, rata-rata ego yang keluar ini harus kebanyakan memenangkan si super ego atau semua prinsip-prinsip yang paling benar, yang paling baik di muka umum. Sementara id-nya suka seringkali terlalu berlebihan disembunyikan, sehingga ketika ada kejadian-kejadian yang tiba-tiba orang tuh shock dan kaget karena kok orang yang terlihat misalnya lah sangat religius, sangat baik dan sebagainya, kok bisa tiba-tiba mengeluarkan hal seperti ini, padahal sebenarnya ini manusiawi. Cuma ketika orang dalam keadaan terlalu biasa hanya menimbulkan satu sisi dari kehidupannya dia, dan yang sisi lainnya itu lebih banyak disembunyikan ya dalam kepentingan pencitraan atau apapun itu, saya nggak tahu ya. Ini saya berbicara secara umum ya pada semua public figure. Ini yang kadang-kadang menimbulkan konflik, dan ketika konflik itu sudah nggak bisa ditahan, jadilah hal-hal yang mengejutkan seperti ini. Apakah Anda juga melihat hal tersebut dalam kasus Saiful Jamil? Dalam kasus Saiful Jamil maupun beberapa kasus belakangan ini terlihat sekali public figure memang tekanannya kan besar sekali ya, dia untuk tampil sebagaimana diharapkan mungkin oleh masyarakat, tapi tampil dalam sosok yang sempurna, dalam seperti sosok yang itu. sempurna gitu ya, yang religius dan yang sebagainya untuk diterima, apalagi beliau sedang naik daun ya saat ini. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang ketika kita tidak mampu mengelola ego kita, di mana menyeimbangkan antara si id dan super ego, inilah yang kadang-kadang menjadi bencana gitu di kemudian hari gitu. Padahal sebenarnya apakah berarti kita mesti sesumbar juga? Ya enggak juga. Artinya tidak kuat menghadapi tekanan hidup seperti itu, atau tekanan gaya hidup, atau tekanan pekerjaan mungkin? Kalau saya bilang sih sebenarnya ini kembali lagi, pekerjaan itu adalah bukan tekanan ya, tapi pilihan gitu ya. Nggak banyak orang, pilihannya kan begini, untuk bisa punya banyak uang, punya popularitas, itu kan perlu kekuatan tersendiri ya buat individu ketika membuat pilihan-pilihannya, menampilkan dirinya. Nah, apa yang ditampilkan di depannya ketika tidak sesuai dengan apa yang terjadi di belakangnya, kalau saya melihat misalnya pertanyaan orang paling banyak pada saya adalah, apakah seorang Saiful Jamil homoseksual? Saya bilangnya saya nggak tahu, karena yang paling penting adalah gini, orientasi seksual seorang individu belum tentu sama dengan ekspresi seksualnya. Jadi banyak sekali orang yang homoseksual maupun biseksual, bahkan heteroseksual sendiri mengekspresikan seksualitasnya dengan cara yang lain. Yang kebanyakan sih diterima oleh masyarakat ya heteroseksual lah ya, gitu, terlihat begini begitu. Tapi sebenarnya yang terjadi di belakang ekspresi seksual itu sendiri, siapa yang tahu gitu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah yang bersangkutan. Hanyalah yang bersangkutan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita dalam Talk to iNews. Kami akan segera kembali.